Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Megi Agustina dengan NIM 233540004 dari Minat STIKR Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai teknologi AI di bidang kehutanan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada tugas ini akan menjadi beberapa part video, jadi jangan lupa tonton semua videonya. Pada video ini, hal yang akan kita bahas yaitu mengenai remote sensing. Jadi, apa sih remote sensing itu? Prinsipnya apa? Cara kerjanya bagaimana? Apa saja jenisnya? Serta bagaimana pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas satu persatu agar kita semua sama-sama tahu dan paham. Remote sensing adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu objek atau area dari jarak jauh, tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Teknologi ini biasanya melibatkan penggunaan sensor yang dipasang pada satelit, pesawat terbang, drone, atau perangkat lain untuk mendeteksi dan mengukur radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek atau area yang diamati. Remote sensing bekerja berdasarkan prinsip deteksi elektromagnetik. Berikut adalah langkah dasarnya. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Prinsip kerja ini mengartikan sumber energi seperti sinar matahari memancarkan radiasi elektromagnetik yang menyinari permukaan bumi. Yang kedua yaitu interaksi dengan objek, di mana energi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek di permukaan bumi, tanah, air, vegetasi, bangunan, diukur oleh sensor. Setiap objek memiliki karakteristik pantulan yang unik tergantung pada fisik dan kimianya. Yang ketiga ada deteksi oleh sensor. Dalam hal ini, sensor yang berada di satelit, pesawat, atau drone menangkap energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Sensor ini berupa kamera optik, inframerah, radar, ataupun lidar. Remote sensing bekerja dengan memanfaatkan sensor yang didapat mendeteksi dan merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Data ini kemudian diolah untuk menghasilkan gambar atau informasi yang bisa dianalisis. Ada beberapa jenis sensor yang digunakan dalam remote sensing. Masing-masing memiliki cara kerja dan kegunaannya sendiri. Yang pertama ada sensor optik. Sensor ini menggunakan cahaya tampak dan dekat inframerah untuk mengambil gambar. Contohnya adalah kamera digital yang mengambil foto dari satelit. Kegunaannya untuk pemetaan lahan, pemantauan vegetasi, analisis perubahan lingkungan. Yang kedua ada sensor inframerah. Menggunakan sinar inframerah untuk mendeteksi panas yang dipancarkan oleh objek. Kegunaan sensor ini yaitu untuk mendeteksi kebakaran hutan, pemantauan suhu permukaan laut, dan kesehatan tanaman. Yang ketiga ada radar atau radio detection and ranging. Sensor ini menggunakan gelombang radio untuk mendeteksi objek dan permukaan bahkan di kondisi cuaca buruk. Kegunaan dari sensor ini yaitu untuk pemetaan topografi, deteksi perubahan permukaan tanah, dan pemantauan banjir. Dan yang keempat ada lidar atau light detecting and ranging. Sensor ini menggunakan laser untuk mengukur jarak dan menghasilkan peta 3D yang sangat akurat. Kegunaan dari sensor ini yaitu pemetaan detail topografi, pemantauan struktur bangunan, dan survei lahan. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama ada pengolahan awal, di mana data mentah dari sensor diubah menjadi gambar yang dapat dianalisis. Ini melibatkan kalibrasi dan koreksi untuk menghilangkan distorsi dan noise. Yang kedua ada interpretasi data. Data yang diinterpretasikan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek atau fitur di permukaan bumi. Dan yang ketiga ada analisis lanjutan, di mana analisis lebih mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi spesifik seperti perubahan penggunaan lahan, pola vegetasi, atau deteksi anomali. Dalam kehidupan sehari-hari, remote sensing digunakan dalam berbagai hal. Di antaranya adalah beberapa pengaplikasian di bawah ini. Yang pertama ada pemantauan lingkungan untuk melacak perubahan lahan, deforestasi, dan degradasi tanah. Yang kedua dalam bidang pertanian. Dalam hal ini, remote sensing digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, kelembapan tanah, dan kebutuhan irigasi. Yang ketiga di bidang kehutanan, digunakan untuk memantau pertumbuhan hutan, penebangan liar, dan kebakaran hutan.
Yang keempat, di bidang pengelolaan sumber daya alam. Digunakan untuk memantau tambang, sumber minyak, dan sumber daya air. Dan yang kelima, digunakan dalam tanggap darurat, yaitu untuk memantau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Demikianlah pengenalan tentang remote sensing, teknologi yang mengubah cara kita memahami dan mengelola dunia. Remote sensing teknologi yang memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis permukaan bumi dari jarak jauh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan tonton video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.